Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Munif dengan PN C1 C01025. Saya di sini selaku moderator akan memandu jalannya materi dalam video ini. Dengan mata kuliah Hukum Bisnis pada materi Rahasia Dagang. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Indah Oktari Wijayanti, SE, MSI, AKT. Baiklah, adapun anggotanya yaitu di sini ada saya sendiri Nabil Munif dengan NPM C1 C01025, ada Lina Yulianti dengan NPM C1 C01086, ada Fadila Dianggraini C1 C021091, ada Nur Firial Afifah Fatin dengan NPM Z1 K022059. Adapun materi yang akan disampaikan yaitu pentingnya perlindungan rahasia dagang, ruang lingkup rahasia dagang, pengalian hak dan lisensi, sengketa dagang, pelanggaran rahasia dagang, dan yang terakhir itu ketentuan pidana. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Lina Yulianti. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk bagian selanjutnya, yaitu pentingnya perlindungan rahasia dagang. Di Indonesia, masalah kerahasiaan terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan salah satu sistem aturan terpadu. Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang sesuai dengan ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau Persetujuan TRIPS, yang merupakan lampiran dari WTO, sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan akan mendorong lahirnya invensi baru meskipun diperlukan sebagai rahasia. Tetap terdapat perlindungan hukum baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, manfaatannya oleh investornya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini diharapkan semakin menambah adanya kepastian hukum dalam setiap praktik bisnis di Indonesia. Kemudian adapun perlindungan rahasia dagang. Menurut pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila yang pertama, bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Yang kedua, memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Terus yang ketiga, yang terakhir, dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Kemudian ada beberapa perjanjian perlindungan dalam rahasia dagang. Yang pertama ada perjanjian merahasiakan atau secrecy agreement. Salah satu bentuk perjanjian untuk melindungi rahasia dagang adalah dalam bentuk perjanjian merahasiakan. Kemudian, perjanjian ini dimaksudkan untuk melindungi tidak saja data dan informasi yang termasuk ke dalam rahasia dagang, tapi mencakup pula pengalaman teknik atau technical experience. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang ruang lingkup merek rahasia dagang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian. Masalahnya di sini adalah pasti banyak yang belum mengetahui pengertian dari rahasia dagang itu sendiri. Jadi, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, karena di sana saja sudah dijelaskan bahwa ini adalah rahasia, sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahuinya, tidak semua orang atau secara umum. Memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang itu sendiri. Kemudian adapun hak rahasia dagang. Di sini hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang ini yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan rahasia dagang yang sudah dibuat. Maka hak rahasia dagang ini akan dimiliki oleh orang yang membuat rahasia dagang itu sendiri. Itu saja materi yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan, dan akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya yaitu Fadila Dianggraini. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah hak pemilik rahasia dagang. Nah, menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
Nah, untuk pengertian dari bersifat rahasia itu sendiri, maksudnya di sini adalah informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Sedangkan untuk pengertian dari nilai ekonomi itu sendiri, maksudnya di sini adalah apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersil atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Nah, sedangkan menurut bunyi pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 itu sendiri, pemilik rahasia dagang memiliki beberapa hak. Yang pertama ada menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Sedangkan yang kedua ada memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersil. Selanjutnya ada pengalihan hak dan lisensi. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatur pengalihan hak rahasia dagang dengan melalui dua cara. Yang pertama ada pengalihan hak. Nah, hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan yang pertama ada pewarisan, kemudian ada hibah, ada wasiat, ada perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain yang dibenarkan dan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap pengalihan hak rahasia dagang ini wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Haki atau Dirjen Haki, Departemen Hukum dan HAM. Apabila tidak dicatat, maka tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nur Firyal Afifah Fatin. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada lisensi. Sebelum saya menjelaskan apa itu lisensi, saya akan menyampaikan isi dari pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Yaitu pemilik rahasia dagang itu memiliki hak ada dua. Yang pertama yaitu menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, atau yang kedua yaitu memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagangnya. Nah, di poin kedua tadi itu kan ada memberikan lisensi. Lisensi itu apa? Lisensi itu adalah izin yang diberikan oleh pemilik atau pemegang rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Nah, perjanjian lisensi ini wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual karena apabila tidak dicatatkan maka tidak berakibat hukum terhadap pihak ketiga. Demikian juga apabila perjanjian ini dilarang memuat ketentuan yang memicu atau menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memicu persaingan yang tidak sehat. Untuk materi yang selanjutnya itu ada sengketa dagang. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, pemegang rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja atau tanpa memiliki hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 rahasia dagang ini berupa dua gugatan. Yang pertama yaitu gugatan ganti rugi, atau yang kedua yaitu penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Gugatan ini dapat diajukan ke pengadilan atau pihak lain melalui alternatif arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nabil Mun. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pelanggaran rahasia dagang. Yang dimana itu pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Dan juga seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Di sini juga yang termasuk tidak dianggap pelanggaran rahasia dagang. Pada pasal 15 Undang-Undang RD, pengungkapan rahasia dagang atau penggunaan rahasia dagang didasarkan pada kepentingan pertahanan, keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat.
Selanjutnya, tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Di sini ada juga kelemahan perlindungan rahasia dagang, antara lain yaitu pemilik rahasia dagang berbeda dengan paten apabila ada pihak lain yang memperoleh teknologi yang sama dengan teknologi yang dirahasiakan. Namun dengan etikat baik, misalnya melalui penelitian sendiri, perlindungan rahasia dagang tidak dapat menghalangi pihak lain memiliki, mengkomersialkan, bahkan memperoleh paten atas teknologi penemuannya tersebut jika penemuannya memenuhi persyaratan pemberian paten. Apabila informasi rahasia melekat pada sebuah produk sedemikian rupa sehingga menguntungkan pihak lain mempelajari, menelaah, dan menganalisis rahasia tersebut, atau rekayasa ulang atau reverse engineering. Yaitu ada juga tindakan rekayasa ulang, reverse engineering. Menurut Undang-Undang RD adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada. Undang-Undang RD tidak menganggap pelanggaran rahasia dagang manakala tindakan rekayasa ulang atas produk yang semata-mata yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Yang selanjutnya yaitu ketentuan pidana. Menurut ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 terhadap pelanggaran hak rahasia dagang seperti yang dimaksud pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini dapat diancam dengan ancaman pidana meskipun tindak pidana sebagaimana dimaksud merupakan delik aduan. Perundangan hukum terhadap rahasia dagang. Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan rahasia dagang, yaitu meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 322 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa bagi orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik itu yang sekarang ataupun yang dulu, dapat diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Jika pelanggaran rahasia dagang tersebut dilakukan setelah buruh itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu di mana ia masih harus menjaga rahasia dagang tersebut, maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi pasal 322 ayat 1, tetapi menggunakan pasal 323 ayat 1. Pasal 323 ayat 1 menyatakan bagi orang dengan sengaja memetakan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dengan kerajinan atau pertanian di mana ia bekerja atau dahulu bekerja yang seharusnya dirahasiakan diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 9 juta rupiah. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan pada pembahasan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.